Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fitriani dan anggota yang lainnya Herawati Nurlaila, Siti Rohmah, dan Poppy Amalia. Kami di sini akan menjelaskan serta memaparkan materi tentang penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, pentingnya penerapan multikultural pada tingkat satuan pendidikan dan transformer level diri atau transformation of self akan dipaparkan oleh Herawati Nurlaila. Selanjutnya, untuk transformer level sekolah atau transformation of school and schooling dan transformer level masyarakat atau transformation of society akan dipaparkan oleh Siti Rohmah. Dan selanjutnya, program pendidikan multikultural dan peranan guru dan sekolah dalam penerapan pendidikan multikultural akan dipaparkan oleh Poppy Amalia. Pentingnya penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Pendidikan multikultural di Indonesia perlu menggunakan kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski pada tahun 1980. Pendidikan multikultural dapat mencakup 3 jenis transformasi, yaitu transformasi diri, transformasi sekolah dan profesi belajar mengajar, serta transformasi masyarakat. Transformasi level diri. Ada 3 langkah besar yang dapat ditempuh dalam melakukan transformasi diri, yaitu 1. Dengan mengubah sikap mental, cara berpikir akan berubah. Kita diajak untuk merevisi dan jika dianggap perlu, merombak cara berpikir yang mungkin selama ini tanpa kita sadari terdistorsi atau terinfeksi oleh suatu kejadian dalam hidup kita. Kemungkinan lain adalah tertular oleh pola pikir yang keliru dari lingkungan tempat kita berada. 2. Dengan mengubah mindset cara berpikir, pola hidup atau kebiasaan akan berubah. Berubahnya cara berpikir akan mengubah pola hidup, kebiasaan, sikap, tutur kata, penampilan, lingkungan pergaulan, perasaan, keputus yang diambil, kepedulian, dan akhirnya dapat fokus pada tujuan hidup. 3. Jika semuanya telah berubah, hidup pun akan berubah. Jika kita telah mengubah sikap mental dan cara berpikir yang menghasilkan terjadinya perubahan pola hidup dan kebiasaan beserta fokus pada tujuan hidup, langkah-langkah ini akan mengantarkan ke jenjang transformasi diri yang sejati. Transformasi level sekolah. Transformasi pada level sekolah digambarkan melalui 5 dimensi pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. 1. Integrasi materi. Integrasi materi merupakan upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, prinsip, teori, dan lain-lain ketika mengajarkan satu topik atau mata pelajaran tertentu dengan menyisipkan akan adanya kesadaran perbedaan budaya. Kedua, proses pembentukan pengetahuan. Proses pembentukan pengetahuan merupakan upaya membantu siswa untuk memahami, mencari tahu, dan menentukan cara suatu pengetahuan atau teori pada dasarnya secara nyata tercipta karena adanya pengaruh budaya, kalangan, dan kelompok tertentu dengan status sosial yang terjadi pada saat itu. 3. Reduksi prasangka. Reduksi prasangka merupakan upaya guru dalam membantu siswa mengembangkan sifat positif terhadap perbedaan dari sisi suku, budaya, ras, gender, status sosial, dan lain-lain. Keempat,
pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu. Pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu adalah upaya guru memperlakukan secara sama dalam proses pembelajaran di kelas. Kenyataan ini akan terlihat dari metode yang digunakan, cara bertanya, penunjukan siswa, dan pengelompokan. Yang kelima, pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial merupakan proses menstrukturisasi dan reorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, dan kelas sosial mengalami atau merasakan pemberdayaan ataupun persamaan budaya. Transformasi level masyarakat. Pertama, terwujudnya masyarakat baru yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan yang dicita-citakan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri tersebut. Kedua, transformasi level masyarakat merupakan upaya paling berat karena sangat kompleks dan melibatkan berbagai unsur terkait. Hal ini akan terjadi jika transformasi level diri dan sekolah berjalan dengan baik. Nah, kemudian di sini ada program pendidikan multikultural. Menurut Banet Azumardi Azra tahun 2001, program pendidikan multikultural memiliki 3 macam program yang dapat diterapkan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk yang pertama, berorientasi pada materi, content-oriented programs. Berorientasi pada materi merupakan bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dapat cepat dipahami. Kemudian yang kedua itu adalah berorientasi pada siswa, student-oriented programs. Program yang berorientasi pada siswa bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademis kelompok siswa yang berbeda meskipun pada saat itu tidak memberikan perubahan besar dalam muatan kurikulum. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah berorientasi sosial, socially oriented program. Program yang berorientasi sosial berupaya mereformasi pendidikan ataupun konteks politik dan budaya pendidikan. Penerapan guru dan sekolah dalam penerapan pendidikan multikultural. Peran guru dan pihak sekolah diperlukan memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik, yaitu yang pertama, membangun paradigma keberagamaan. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan dan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif dan moderat di persekolahan. Hal ini disebabkan guru yang memiliki paradigma pemahaman keberagamaan yang moderat akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan kepada peserta didik di sekolah. Kemudian yang kedua, menghargai keragaman bahasa. Guru harus memiliki sikap menghargai keragaman bahasa dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut di sekolah sehingga dapat membangun sikap peserta didik agar mereka selalu menghargai orang lain yang memiliki bahasa aksen dan dialek yang berbeda. Lanjut ke nomor 3 yaitu membangun sensitivitas gender. Dalam pendidikan multikultural, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan membangun sikap anti-diskriminasi terhadap kaum perempuan. Yang keempat, membangun sikap kepedulian sosial. Guru dan sekolah memiliki peran terhadap pengembangan sikap peserta didik untuk peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalam ataupun di luar lingkungan sekitar. Kelima, membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Guru berperan sangat penting dalam menumbuhkan sensitivitas anti-diskriminasi terhadap etnis lain di sekolah. Yang keenam, membangun sikap anti-diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Pada aspek ini, guru sebagai penggerak utama kesadaran peserta didik agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik
baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk di luar sekolah. Kemudian yang terakhir, membangun sikap anti-diskriminasi umur. Nah, di sini sekolah seharusnya menerapkan peraturan yang intinya menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap umur tertentu dilarang keras di sekolah dan mewajibkan kepada peserta didik untuk selalu saling memahami dan menghormati perbedaan umur yang ada di sekitaran mereka. Nah, jadi kesimpulan presentasi hari ini adalah multikultural adalah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis maupun agama. Multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam atau multikultural. Dan bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai yang ditandai oleh kesediaan masing-masing kelompok untuk menghormati dan menghargai budaya lain.